Hasil pertandingan Manchester United versus Leeds United. Manchester United membuka tur pramusim mereka dengan kemenangan. Menghadapi Leeds United, Setan Merah pun menang dengan skor akhir 2-0. Gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Noam Emeran dan Joe Mugil di babak kedua. Kemenangan ini menjadi modal yang berharga bagi Manchester United untuk laga pramusim mereka berikutnya. Sergej Milinkovic-Savic sah jadi pemain Al-Hilal. Al-Hilal akhirnya kembali menuntaskan proses transfer dari Sergej Milinkovic-Savic. Pemain yang diboyong dari Lazio ini pun secara resmi telah berganti seragam. Peresmiannya dilakukan pada Kamis dini hari. Al-Hilal merogoh kocek hingga 40 juta euro demi memboyong pemain berusia 28 tahun tersebut. Sergej pun dikontrak oleh Al-Hilal dengan durasi 3 tahun. Setiap tahunnya pemain timnas Serbia ini pun akan mendapatkan gaji sebesar 20 juta euro. Sergej merupakan pemain elit ketiga dari kompetisi Eropa yang berhasil diamankan oleh Al-Hilal. Sebelumnya Al-Hilal sudah mendapatkan tanda tangan Ruben Neves dari Wolverhampton dan Kalidou Koulibaly dari Chelsea. Sergej Milinkovic-Savic merupakan legenda bagi publik Lazio. 8 tahun dirinya tampil konsisten sampai kemudian dijuluki oleh Sergente atau Sergen yang berarti sersan. Selama di Lazio pun Sergej membukukan total 340 penampilan di seluruh kompetisi. Ia juga sukses mencetak 69 gol dan 59 umpan assist. Meski begitu, Sergej jarang memenangkan trofi. Satu-satunya trofi yang pernah diraihnya bersama Lazio adalah Coppa Italia di tahun 2018-2019. Barcelona resmi umumkan transfer Vitor Roque. Raksasa La Liga Barcelona mengumumkan bahwa mereka sudah resmi mengamankan transfer dari Vitor Roque dari Atletico Paranaense. Barcelona merilis pengumuman tersebut transfer Roque pada Rabu kemarin petang. Pemain asal Brazil ini pun masih berusia 18 tahun. Ia beroperasi sebagai penyerang tengah, namun ia termasuk penyerang yang aktif bergerak kedua sisi sayap juga. Roque pun dikenal juga dengan kecepatan larinya. Oleh karena itulah di usianya yang masih belia, ia sudah jadi salah satu pemain andalan dari Paranaense. Barcelona pun mengumumkan bahwa Vitor Roque tak akan segera merapat ke Camp Nou. Ia baru akan merapat ke Spanyol pada musim panas 2024-2025 mendatang. Barcelona juga memberikannya kontrak jangka panjang. Selain itu, Roque juga dilindungi dengan klausul rilis yang nominalnya selangit. Bayern Munchen mau jual murah Sadio Mane. Bayern Munchen ingin menjual Sadio Mane pada bursa musim panas ini. Dia Roten mematok harga rendah untuk bomber Senegal tersebut. Mane bergabung ke Bayern Munchen pada musim panas 2022. Dia dibeli dari Liverpool seharga 41 juta euro dan dikontrak selama 3 tahun. Musim pertama Mane di Bayern Munchen pun tidak berjalan mulus. Dia lebih banyak turun dari bangku cadangan dan mencetak 12 gol dari 38 penampilannya di semua kompetisi. Tidak hanya itu, Sadio Mane juga pernah berselisih dengan rekan setimnya bernama Leroy Sané. Mane pun menonjok pemain Jerman itu usai kekalahan Bayern Munchen dari Manchester City di Liga Champions. Melansir dari Sportkeeda, Bayern Munchen tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Mane. Jawara Bundesliga itu pun bahkan bersedia melepas penyerang 31 tahun tersebut sebelum musim baru dimulai. Bayern Munchen pun mematok harga 20 juta euro bagi tim manapun yang mau mengambil Mane. Harga tersebut separuh dari nilai pembelian Bayern Munchen untuk sang pemain dari Liverpool. Barcelona restui Arsenal angkut Ferran Torres. Rencana Arsenal untuk merekrut Ferran Torres di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Barcelona mengizinkan tim asal London Utara untuk mengamankan jasa sang winger. Arsenal diketahui sedang aktif berbelanja di musim panas ini. Mikel Arteta ingin timnya lebih tangguh agar mereka tidak tertikung lagi dalam perburuan gelar juara IPL 2023-2024. Salah satu sektor yang ingin diperkuat Arteta adalah sektor sayap Arsenal. Kebetulan nama Ferran Torres disebut masuk dalam daftar belanja sang manajer. Menukil dari laporan 19 Minutes, Arsenal pun berpotensi mendapatkan jasa Torres. Sang winger bakal dijual oleh Barcelona di musim panas ini.
Alasan lain mengapa Barcelona mengizinkan Arsenal untuk memboyong Torres karena mereka butuh uang. Barcelona tidak bisa bergerak leluasa di bursa transfer kali ini. Mereka harus mengumpulkan uang sekitar 200 juta euro jika mereka tidak mau terkena sanksi dari FFP. Itulah mengapa mereka akan menjual pemain-pemain surplus seperti Torres ini untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Loftus-Cheek tinggalkan Chelsea karena dimainkan tak sesuai posisi. Ruben Loftus-Cheek memutuskan untuk pindah ke AC Milan karena tak puas dengan peran yang sebelumnya ia jalani di Chelsea. Ia merasa tak bermain di posisi terbaiknya. Loftus-Cheek berumur 27 tahun tersebut merupakan pemain jebolan akademi dan telah terasosiasi dengan Chelsea selama hampir 2 dekade. Meski sempat dipinjamkan selama 2 musim ke Crystal Palace dan Fulham, ia dikenal sebagai pemain serba bisa. Berbagai macam posisi di lini tengah sudah pernah dicobanya, bahkan posisi penyerang dan bek pun juga pernah. Sekilas itu memberikan gambaran bahwa ia fleksibel dengan segala arahan pelatih. Khusus musim lalu saja ia main di 4 posisi berbeda, mulai dari gelandang tengah, gelandang kanan, gelandang bertahan, hingga winger kanan. Ia juga tak selalu menjadi pilihan utama sehingga memilih pindah untuk ke klub yang bisa memaksimalkan potensinya. AC Milan pun menebusnya dari Chelsea seharga 15 juta pound sterling dan ia berharap bisa dimainkan sebagai gelandang box to box. Pulisic jalani tes medis segera gabung AC Milan. Christian Pulisic telah tiba di Milan menjalani tes medis untuk merampungkan transfernya ke AC Milan. Ia pun tak ragu pindah karena sejarah dan nama besar dari Diavolo. Christian Pulisic tiba di Bandara Linate di Milan pada Rabu kemarin. Ia kemudian menuju ke La Madonnina Milan untuk menjalani tes medis. Pemain asal Amerika Serikat ini pun melakoni tes medis untuk merampungkan kepindahannya ke Milan. Pulisic dikabarkan ditebus oleh AC Milan senilai 20 juta euro. Dikutip dari Sky Sport Italia, sayap 24 tahun ini pun akan diikat kontrak selama 4 tahun oleh Rossoneri hingga tahun 2027. Ia pun disebut bakal mengenakan nomor punggung 11 atau 22 di Milan. Pratama Arhan jadi starter Tokyo Verdy tersingkir dari Piala Emperor. Arhan yang mendapatkan menit bermain lebih lama harus ditarik keluar pada perpanjangan waktu karena ia mendapatkan cedera. Penggawa timnas Indonesia bernama Pratama Arhan mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter ketika Tokyo Verdy dikalahkan oleh FC Tokyo melalui adu penalti dengan skor akhir 9-8. Setelah bermain imbang 1-1 sepanjang 120 menit di Stadion Ajinomoto pada Rabu kemarin malam. Arhan yang ditempatkan di sektor kiri pertahanan memperlihatkan performa yang cukup bagus. Bahkan lemparannya ke dalamnya di menit ke-15 nyaris membuahkan gol. Sayangnya sundulan dari Yuta Narawa menyambut lemparan ke dalam Arhan membentur tiang kiri gawang. Pelatih Hiroshi Shirofuku memberikan kepercayaan penuh kepada Arhan dan terpaksa harus mengeluarkan sang pemain di menit ke-110 karena ia mendapatkan cedera. Arhan mendapatkan cedera ketika berusaha menutup ruang gerak dari Keiko Izumi yang menusuk dari sisi kiri pertahanan Verdy. Sebelum resmi ke Arsenal, Rice latihan dulu di Portugal. Kepindahan Declan Rice ke Arsenal belum juga rampung. Sambil menunggu pengesahan, Rice pun latihan dulu di Portugal. Setelah melalui negosiasi alot dengan West Ham United, Arsenal pun akhirnya mencapai kata sepakat terkait harga Rice yang mencapai 105 juta pound sterling. Nantinya Arsenal akan lebih dulu membayar 100 juta pound sterling di muka dan sisanya akan dibayarkan tergantung dari penampilan Rice. Kehadiran Rice pun memang sudah ditunggu-tunggu oleh Arsenal dan fansnya. Sebab Rice dianggap penting untuk membuat lini tengah Arsenal semakin solid. Kemampuan Declan Rice sebagai gelandang nomor 6 dan 8 sudah diakui dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi setelah sepekan berlalu menyusul adanya konfirmasi kesepakatan tentang transfer, Rice pun tak kunjung diumumkan sebagai pemain Arsenal. Padahal fans Arsenal pun sudah menunggu sekian lama. Usut punya usut, pengesahan transfer itu hanya menunggu persetujuan dari kuasa hukum Arsenal terkait detail kontrak Rice. Sambil menunggu waktu pengumuman, Rice pun berusaha menjaga kondisi tubuh agar nantinya siap jika gabung dengan skuad Arsenal di sesi pramusim.
Dikutip dari Daily Mail, Reus saat ini berada di Algarve di Portugal untuk menjalani sesi latihan fisik ditemani instruktur pribadinya. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.